dan mungkar, kemudian wa aqimis sholata lidzikri, salat untuk mengingatku, ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada dua maqasid dari salat yang qat'i, yaitu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kemudian yang kedua juga untuk apa? Mengingat, ya, zikrullah. Nah, hasilnya ini saya menyebutnya dengan di high level, ya, yaitu hikmatut tasyri, ya, bagaimana hikmah dari tasyri atau dari syariat itu kita dapatkan untuk semakin menguatkan, ya, keimanan kita tentu saja kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bicara tentang karakter dari maqasidus syariah. Nah, ini tadi ada 3 ayat, ya, saya ambil 3 saja, masih banyak yang lainnya sebenarnya berbicara tentang maqasidus syariah. Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran. Saya ambil 1 saja, ya. Ini waktunya mungkin agak terbatas nanti, ya. Ini yang menarik nih, yang ayat di surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini biasanya selalu saya diskusikan dengan mahasiswa. Alhamdulillah mahasiswa saya hari ini juga hadir juga. Ini yang menarik di Al-Maidah ayat ke-6. Saya baca ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang pertama saja, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menyulitkan kamu, ya. Ini sebenarnya terjemahannya, ya. Kalau kita terjemahkan secara literal, secara bahasa, ma yuridullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, ya, menjadikan atas kalian itu kesempitan, ya. Ini di terjemahan sederhana menjadi Allah tidak menyulitkan kalian, ya. Kum harusnya itu terjemahnya bukan kamu, tapi kamu yang banyak, yaitu kalian, kita semuanya, gitu, ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj, maka nanti disebut dengan mafhum mukhalafahnya, ya, pemahaman terbaliknya. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kita semuanya. Berarti pemahaman opposite-nya adalah berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, ke syariat ini bagi kita itu mudah. Inna dina yusrun, ya, agama ini adalah agama yang mudah. Nah, ya. Nah, tetapi untuk mengukur haraj, ini sangat apa ya? Mungkin sangat debatable, ya, ketika menyebut haraj gitu, nggak sulit. Misalnya ada orang, misalnya nih, ya, ada kita mungkin orang yang mungkin masih apa ya, masih belum paham gitu, belum tahu ini kok ada perempuan gitu, ya, pakai jilbab panjang gitu, bahkan sampai tertutup rapat, apa nggak panas gitu, ya, apa nggak haraj gitu, ya, apa nggak susah gitu, ya. Nah, itu apa ya, pemahaman kita gitu, karena memang mindset, kemudian juga cara berpikir kita, worldview kita pun berbeda juga. Nah, sehingga kemudian untuk mengukur ini susah, ini sulit, ini sempit, ini nggak enak, ini nggak nyaman, nah, itu semuanya ada ukurannya. Apakah ukurannya rasio? Ya tidak juga, gitu, ya. Tetapi kemudian rasio juga berperan di sana, gitu, ya. Jadi ini menariknya, sehingga sebenarnya bisa menjadi satu hipotesa bahwasanya maqasidus syariah ini adalah hasil juga dari perdebatan, hasil juga dari pergumulan dan juga perang pemikiran, ya, dari Yunani dengan dalam Islam. Tetapi memang karena Islam yang ya'lu wala yu'la alaih, yang syamil dan kamil, kemudian juga dia apa? Dia juga akhirnya juga memang ada di teksnya, gitu, ya. Salah satunya adalah di Al-Maidah ayat ke-6 ini. Ini sangat menarik sekali nih ketika kita bicara tentang sejarah. Belum lagi nanti gimana nih prakteknya. Nanti setelah ini ada Ustaz Hasbi yang akan menyebutkan, ya. Nah, ini juga sama dalam konteks hadisnya, al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ilallah, ya. Yang terakhirnya saja saya ambil, ya, belakang bisa kita bisa eksplor semuanya sebenarnya bisa, tapi ihris ala ma yanfa'uk, ya. Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang memberikan manfaat. Apa definisi manfaat? Apa standar manfaat? Ini manfaat bagi manusia, ya, tapi ismuhuma akbar min naf'ihima. Wah, ini biasanya tentang apa, ya, kalau asbabul wurudnya, ya, asbabun nuzulnya itu adalah tentang homer, gitu, ya. Tapi kemudian nanti bisa juga ke rokok dan lain sebagainya, gitu, ya. Ismuhuma akbar min naf'ihima, sehingga menjadi bisa makruh atau makruh litahrim atau haram, gitu, ya. Tapi ini konteksnya tadi adalah bagaimana sebenarnya
sesuatu yang sifatnya bermanfaat. Apa standar untuk mengukur sesuatu itu bermanfaat bagi manusia, gitu ya. Oke, next yang berikutnya ini beberapa teori kemudian yang dikembangkan ya oleh Al-Ghazali, kemudian juga As-Subki, kemudian nanti bicara tentang Abu Zahra ya. Ini tadi saya sebutkan, dan Al-Ghazali Tajuddin As-Subki menyebut dengan apa? Hifdzul Ard ya, Hifdzul Ard atau Hifdzul Ard ya. Kemudian juga kalau Abu Zahra itu ada 3. Yang pertama adalah Iqamatul Adalah, yang kedua adalah yang pertama adalah Tahdzibul Fard, yang kedua adalah Iqamatul Adalah, yang ketiga adalah Al-Maslahah. Nah, ini kemudian nanti yang akan diindeksing ya, akan diindeksisasi dalam untuk melihat, menganalisis misalnya laporan keuangan, kemudian juga satu produk atau satu layanan atau sesuatu yang ingin dilihat kesesuaiannya dengan maqasidus syariah. Ini di wafat beliau tahun 1974. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, nah ini tadi yang disebut dengan yang digunakan oleh guru dan 2 muridnya, atau guru dan murid ini, Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, kemudian Asy-Syatibi, Hifdzuddin, Hifdzun Nafas, kemudian Hifdzul Aqal, kemudian Hifdzun Nasl, dan Hifdzul Mal. Ya, ini berbicara tentang konteks Hifdzuddinnya, tapi di sini ada keterangan, saya menyebutnya bukan hanya hifdz, bukan hanya melindungi, tetapi menjaga, memelihara, dan mengembangkan. Sehingga nanti konteksnya misalnya Tahdzibul Fard diterjemahkan dengan Islamic Education, yaitu bukan hanya belajar ya, bukan hanya melindungi akal saja, tetapi juga dia mengembangkan, menstimulus, dan juga menjadikan agar akal itu dia bisa berkembang. Ini teori dari maqasidus syariahnya Izzuddin bin Abdussalam ya, tentang doruriyah, hajiyah, dan takmiliyah ya. Kemudian ini yang paling penting ya, ketika bicara tentang tadi saya sudah menyebutkan tentang apa, yaitu sifat dari maqasidus syariah ya. Ada 2 ya, ada yang sifatnya itu adalah qat'iyah, yang kedua adalah dhanniyah. Jadi kalau nasnya itu sudah qat'i di dalam Al-Qur'an dan hadis ya, misalnya hifdzul mal ya. Hifdzul mal di mana? Misalnya dalam surat An-Nisa ayat ke-29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Ya, ini ada hifdzul mal ya, hifdzul ird, inna dima'akum wa irdukum wa malukum haramun alaikum, dalam sebuah riwayat. Kemudian juga keadilan, jelas sekali ya bahwasanya i'dilu huwa aqrabu li takwa ya. Ini yang pertama, bicara tentang bagaimana sebenarnya maqasid yang qat'iyah. Yang kedua adalah maqasid yang dhanniyah, yang dia berasal ya dari juga pemahaman ya, dan juga ijma serta ijtihad juga terkait dengan syariat yang tidak disebutkan ya. Tetapi ingat, bedanya begini, kalau fikih ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah disebut dengan apa? Qawaid ataupun ahkamul khamsah ya. Jadi kalau fikih ya, baik yang qat'i ataupun yang dhonni, itu dia ujungnya adalah hukum yang 5, ahkamul khamsah, dari mulai haram, kemudian makruh, kemudian mubah, kemudian sunnah, kemudian halal atau mandu ataupun juga wajib gitu ya. Tapi kalau maqasidus syariah, dia bicara tentang sesuatu yang ini maqasidi, ini sesuatu yang similarity, dia yang sesuai dengan apa, ini baik, ini tidak baik, ini sesuai dengan syar'i, ini tidak sesuai, tapi bukan konteks hukum. Nah ini menurut saya kita bisa explore lebih mendalam lagi beda antara fikih dengan maqasid ya. Kenapa? Karena dua-duanya, baik fikih ataupun maqasid, itu lahir dari rahimnya ilmu usul fikih ya. Artinya hasil dari usul fikih itu adalah yang menemukan dalil, kemudian ada ahkam. Kemudian kalau maqasid berarti dia ada sesuatu yang baik, yang bagus, yang boleh, yang sesuai dengan syariah, dan yang tidak sesuai, tetapi konteksnya bukan ke haram ataupun halal. Itu ya, dari maqasid qat'iyah dan juga dhanniyah.
Yang berikutnya ini dari Asy-Syatibi, ya beliau menyebut dengan maqasid yang sifatnya asal, ya, dan juga maqasid yang sifatnya tabi'i, ya. Yang maqasid asal misalnya menikah gitu kan. Menikah kan tujuannya jelas hifdzun nasl gitu ya, untuk mendapatkan keturunan gitu. Tapi ada maqasid tabi'inya, yaitu apa? Memerlukan tempat tinggal, kemudian juga tolong menolong, falah di dunia wal akhirah, menjadi madrasatul ula gitu ya, madrasatul saniyah, kemudian juga untuk membentuk sebuah masyarakat Islami dan seterusnya. Ini maqasidul asal dengan maqasid tabi'i. Jadi ada maksud yang memang dia besar, dia umum dan pokok gitu ya. Sementara ada yang cabang, ya, ada yang cabang, yang turunan dari maqasid itu sendiri. Ya, kenapa kita belajar? Nah, makosidnya itu apa? Saya menyebutnya, bolehlah menyebutkan dengan apa? Istilah hifdzul akal. Saya menulis di Perpusnas itu tentang implementasi dari hifdzul akal, ya, dalam membaca. Ternyata membaca, termasuk juga yang saya rasakan sekarang ini menulis gitu ya, itu adalah bagian, ya, implementasi dari hifdzul akal. Ya, kalau di klasik menyebutkan hifdzul akal itu, ya, kenapa haramnya homer, ya, haramnya misalnya apa, yang memabukkan, yang merusak otak kita gitu ya, merusak akal, ya, akal bukan hanya otak ya, merusak akal kita. Tapi bukan hanya hifdz saja, bukan hanya melindungi, tapi bagaimana agar dia itu bisa berkembang. Salah satunya adalah dengan belajar, ya, aktivitas belajar berarti adalah dengan membaca dan menulis. Itu maqasid dari yang tabi'inya, ya. Ini asal dan juga apa, yang tabi'i. Yang berikutnya yang menarik juga ketika bicara tentang ini yang kedua, ya. Kalau yang pertama adalah maqasid syari, itu adalah menetapkan syariat untuk kemaslahatan hambanya saat ini dan di kemudian hari secara bersamaan dengan memelihara kemaslahatan doruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Jadi maqasid syari lebih melihat kepada maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala tujuannya itu apa? Ya, kita tahulah misalnya kenapa sih manusia diciptakan? Ya jelas maqasidnya, tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat Az-Zariyat 56. Oh, ternyata manusia diciptakan itu bukan apa? Bukan untuk laibun walahun gitu ya, bukan hanya bersenang-senang, bermain-main, tetapi juga ada untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Nah, yang menarik yang kedua yaitu apa? Maqasid al-mukallaf. Nah, ini apa itu maqasid mukallaf? Maqasid mukallaf itu adalah, ya, apa yang dimaksud dengan tujuan dari manusia yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau pelaksanaan yang dibatasi oleh syariat. Nah, ini ketika bicara tentang syariah, tentu saja konteksnya adalah tekstual dan juga kontekstual tentu saja. Tetapi yang menarik ketika kemudian ini berarti apa nih? Ya, maqasid mukallafnya, tujuan ya manusia itu seperti apa gitu ya. Misalnya dalam aktivitas ekonomi, bisnis, keuangan, ya, sampai di dunia pendidikan. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian ada yang backgroundnya adalah di Islamic Education, di pendidikan, di manajemen, ataupun di sains, ilmu yang lainnya. Kita akan menemukan, ternyata, ya, maqasid, ya, diciptakannya sesuatu, ya, maqasid dari aktivitas yang kita lakukan, kemudian juga sebuah produk, layanan, dan jasa, ya, sampai kepada pesantren dan sebagainya, itu melahirkan sebuah teori yang sangat mungkin kita untuk leverage, kita bisa perdalam lagi, ya, pemahamannya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa maqasid ini adalah high level discussion, ya, satu objek diskusi yang sangat, ya, cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Kenapa? Bukan hanya melibatkan nas, ya, nusus gitu ya, teks gitu ya, tetapi juga melibatkan logic, ratio, kemudian juga empirical, dan juga bagaimana fiqhul waqi, dan juga sesuatu yang tanzili saat sekarang ini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini yang disebut oleh Asy-Syatibi juga dengan maqasidul ammah, maqasidul khosoh, dan juga maqasid al-juz'i,
ya. Jadi kalau yang pertama itu al-am ataupun maqasidul ammah, ini berbicara tentang ya tujuan yang ditetapkan oleh syara pada setiap hukum syariat. Ini kan ini sudah ini udah jelas gitu ya. Kalau yang khusus biasanya pada pembahasan tertentu ya, misalnya keuangan, hukum-hukum keluarga, hukum jinayat gitu ya. Nah, itu kan tidak semuanya. Misalnya kita mau tahu ya, ini yang paling ini contoh yang paling sangat ekstrim ya, ketika kita menyebut contoh kenapa sih harus ada had gitu ya, kenapa sih harus ada takzir, kenapa harus ada kisos ya, kenapa harus ada rajam misalnya. Ini contohnya sangat sadis gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya kita kan menemukan tentu saja maqasid dari setiap syariat itu. Bahkan kalau umpamanya di kelas itu saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya, ketika ditanya kenapa riba itu haram ya, maka jawabannya itu mau perspektif apa gitu ya. Kalau perspektifnya usul fikih berarti ya sebutkan ayat Al-Qur'an, hadis gitu ya. Nah, ketika perspektifnya adalah maqasid, ayat Al-Quran juga digunakan, ya hadis juga digunakan, tetapi kemudian memahami secara lebih mendalam yang tersirat di situ, itu kita akan mendapatkan kepuasan intelektual yang lebih. Maka saya bisa menyebutkan bahwa misalnya riba itu haram. Kenapa? Perspektif usul fikih adalah karena ayat Al-Quran Al-Baqarah 275, hadis dari Jabir, fatwa dari MUI, fatwa dari Lajnah Daimah, Majma' Fiqih Al-Islami dan lain sebagainya menyebutkan bahwa riba itu haram. Oke? Enough untuk usul fikih. Tapi kemudian ketika jawabannya perspektifnya adalah maqasidus syariah, kita bisa menjawab bahwa riba itu haram karena bertentangan dengan tujuan dari misalnya dalam riba dain ya, bahwa dain itu adalah akad tabarru, akad tolong menolong. Dalam konteks Islam, kalau dia tolong menolong berarti dia harus ikhlas, dia harus betul-betul menolong, bukan ingin mendapatkan keuntungan. Dain adalah akad tabarru, akad sosial, akad ta'awun, akad membantu. Ketika membantu seseorang kemudian ada tambahan, maka berlakulah kemudian diambil juga, kita boleh gunakan qaid al-fiqhiyah, kullu qardin jaranafan fahuwa riba ya. Sehingga riba, haramnya riba dalam konteks maqasid syariah salah satunya itu adalah karena tidak sesuai dengan tujuan dari akad dain. Itu yang pertama. Dalam konteks supporting dari sains, misalnya ilmu ekonomi, kita akan menemukan bahwa riba itu haram karena dia akan mengganggu dari stabilitas sebuah sistem ekonomi di suatu wilayah. Dan kita bisa gali lagi, explore lagi kenapa riba itu haram dalam perspektif ilmu sains yang sangat banyak. Nah, ini disebut dengan apa? Maqasidul khas. Nah, yang juz'i juga sama. Ini terkait dengan apa yang dimaksudkan syarat dari setiap hukum syariat dalam bentuk wajib, haram, sunnah, dan juga lainnya. Kenapa sih? Yang agak-agak sensitif apa ya kalau ngomongin tentang hukum ahkamul khamsah ini gitu ya. Kalau rokok kayaknya agak ini ya, atau mungkin ta'adud misalnya, poligami misalnya. Kenapa sih sunnah gitu ya? Kenapa nggak wajib? Itu kan berarti ada di dalamnya gitu ya. Kenapa kemudian ada hadis yang riwayatnya ternyata dhaif tentang siapa? Tentang Asma binti Abu Bakar yang kemudian menemui Nabi dalam menggunakan pakaiannya yang tipis. Hadisnya munqati gitu ya. Tapi ternyata ada yang lainnya gitu ya. Kemudian kenapa yudnina alaihina min jalabibihin misalnya, atau mungkin juga wala taqtulu anfusakum, kok konteksnya dari mulai takulu amwalakum bainakum bil batil. Ini adalah tugas para cendekiawan, tugas para juris, tugas para fuqaha, tugas para ahli maqasid untuk menggali lebih dalam tentang dimensi-dimensi dari syariat Islam. Nah, ketika bicara tentang maqasid, dia merujuk kepada juga Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi sampai kepada Abu Zahra dan juga Jasir Audah. Kita akan menemukan intinya itu adalah masalih atau maslahah. Nah, ini kajiannya juga masuk ke dalam usul fikih. Tetapi menariknya justru maqasid syariat itu lahirnya itu dari sini ya. Maqasid syariat lahir dari pemahaman tentang maslahah. Di sana ada di mana di sana itu ada maslahah mu'tabarah, ada maslahah mursalah, ada maslahah mulghah yang sebenarnya itu bukan maslahah. Nah, ini kita bisa explore. Ini adalah kita sebut sebagai rahim dari ilmu maqasid syariah. Sehingga kemudian banyak ulama, banyak
banyak juga cendekiawan tokoh yang menyebutkan maqasid syariah itu dia nggak bisa terpisah dari usul fikih, karena pembahasannya adalah maslahah itu adalah adilatul ahkam gitu ya. Oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata dia juga bisa berdiri sendiri menjadi sebuah ilmu maqasid. Ini mungkin hampir sama lah dengan analoginya itu dengan ilmu ekonomi kemudian berkembang menjadi ada ilmu manajemen tersendiri, kemudian ada lagi ilmu akuntansi tersendiri, ada ilmu bisnis tersendiri, bahkan ada ilmu keuangan dia juga tersendiri lagi juga. Nah, ini menjadi hal tentu saja yang sangat menarik nih dalam kajian atau keilmuan. Nah, ini ringkasnya berdasarkan tujuannya, sifatnya, tasbitul ahkamnya, kemudian kewajibannya. Ini contoh riset. Nah, ini kita kasih kritik juga nih tentang mempraktikkan ya maqasid syariah dalam konteks satu organisasi ya, satu organize ya. Nah, ini menjadi hal yang juga cukup menarik. Kemudian juga ini bicara tentang digital money juga. Kemudian ini juga Al-Jurjawi juga kita bisa gunakan ya, mekanisme dari maqasidnya Al-Jurjawi ya. Kemudian juga Al-Juwaini juga, Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini bisa juga. Ini contoh implementasinya. Ini Ibnu Asyur juga sangat mungkin kita explore menjadi satu riset metodologi yang biasanya orang kuantitatif itu akan di indexing, yang sebentar lagi kita akan bahas 1 menit lagi ya. Ini dari Ibnu Asyur. Nah, ini yang terakhir yang nanti akan lebih detail disebutkan oleh Ustadz Hasbi di Abu Zahra 1898 sampai beliau wafat tahun 1994 tentang bagaimana maqasid al-khamsah ya, bagaimana maqasidul syariah. Sebenarnya beliau itu menyebutnya dengan maqasidul ahkam ya, bukan maqasidul syariah dalam kitab beliau di kitab usul fikih. Ini buku sudah sangat lama sekali, sangat masyhur sekali ya. Jadi maqasidul ahkam. Nah, di sini ada 3, yaitu tahdzibul fard ya, Islamic education, kemudian al-adalah ya, keadilan, justice, kemudian al-maslahah. Nah, ini akan dibahas lebih detail oleh Ustadz Hasbi. Demikian dari saya, jazakumullahu khairan ala timamikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustadz.